kami. Untuk pada materi pertama, saya silakan. Oke, topik yang pertama yaitu diagnostika, rasionalisme, dan empirisme. Rasionalisme dan empirisme merupakan dua aliran filsafat besar dan epistemologi. Yang keduanya membahas bagaimana manusia memperoleh pengetahuan yang benar. Yang ketiga, dalam dunia pendidikan, perbedaan cara pengelolaan pengetahuan sangat mempengaruhi metode belajar. Baik, yang kedua, pemahaman rasionalisme. Yang pertama, rasionalisme atau pengetahuan sejati berasal dari akal, bukan pengalaman. Yang kedua, mengutamakan pendengaran logis, intuisi, dan ide bawaan. Yang ketiga, kebenaran dianggap universal dan dapat dicapai melalui berpikir sistematis. Yang keempat, pengalaman dapat menipu sehingga akal lebih dipercaya. Oke, selanjutnya tokoh rasionalisme atau René Descartes. Yang pertama, papat rasionalisme modern. Yang kedua, gagasan utama cogito ergo sum atau aku berpikir maka aku ada. Yang ketiga, pengembangan metode keraguan untuk menemukan kebenaran yang pasti. Dan yang terakhir, menganggap ide rasionalisme baru Spinoza. Yang pertama, mengembangkan sistem filsafat yang berlandaskan rasio murni. Yang kedua, pengetahuan dianggap paling tinggi bila lahir dari pengertian logis, bukan pengalaman. Yang ketiga, menolak pengalaman indera sebagai sumber kebenaran utama. yang berikut paham empirisme. Yang pertama itu empirisme, pengetahuan yaitu pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi atau pengamatan dan percobaan. Yang kedua itu tidak ada ide bawaan sejak lahir. Yang ketiga, manusia dilahirkan sebagai tabula rasa atau kertas kosong. Yang keempat itu kebenaran diperoleh melalui proses observasi dan pembuktian. Yang berikut itu tokoh empirisme yaitu John Locke. Yang pertama itu tokoh empirisme modern. Yang kedua, mengemukakan teori dalam tanda kutip tabula rasa. Yang ketiga itu pengetahuan berasal dari dua sumber, yaitu pengalaman, indera, dan refleksi. Yang keempat itu menolak keberadaan ide bawaan. Yang berikut tokoh empirisme David Hume. Yang pertama, mengembangkan empirisme yang lebih radikal. Yang kedua, pengetahuan berasal dari impression atau pesan langsung dan ideal atau ingatan pesan. Yang ketiga, hubungan sebab akibat bukan kepastian melainkan kebiasaan berpikir. Yang berikut perbandingan rasionalisme dan empirisme. Yang pertama, rasionalisme, sumber pengetahuan, akal, menekankan ide bawaan dan logika, cocok untuk matematika dan ilmu abstrak. Yang berikut empirisme. Yang pertama itu sumber pengetahuan, pengalaman, observasi dan eksperimen sangat penting dan cocok untuk ilmu pengetahuan alam dan sosial. Yang berikut relevansi rasionalisme dalam pendidikan. Yang pertama, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan logis. Yang kedua, mendorong sistem memahami konsep sebelum praktik. Yang ketiga, penting untuk matematika, IPA teoritis dan materi abstrak. Dan yang keempat, guru berperan sebagai fasilitator pemahaman konsep. Baik, yang berikut itu integrasi rasionalisme dan empirisme. Yang pertama itu pendidikan modern menggabungkan keduanya. Yang pertama, teori atau rasionalisme, pemahaman konsep. Yang kedua, praktik atau empirisme, penerapan nyata. Yang ketiga, pendekatan ini menghasilkan pembelajaran yang lengkap. Yang kelima itu contoh model SPM proyek studi. Baik, kesimpulannya, rasionalisme dan empirisme memberikan dasar epistemologi pendidikan. Yang berikut keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang berikut pendidikan
ideal menggunakan logika, konsep, pengalaman, dan praktik. Yang berikut dengan memahami keduanya, kita dapat merancang pembelajaran lebih efektif. Baik teman-teman, kelompok kami sudah memaparkan materi berkaitan dengan empirisme dan nasionalisme. Selanjutnya saya buka untuk teman-teman untuk sesi tanya jawab. Nah, dari setiap kelompok itu dua pertanyaan, jadi 4. Tidak lagi di sesi pertama, sesi kedua, langsung. Terima kasih. Saya persilakan kepada teman-teman lain untuk bertanya. Tanya. Pada Kakak Setio, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, sebelumnya saya dari kelompok 2, kelompok 3, saya terkait dengan seperti apa relevansi dalam pengembangan pendidikan di masa sekarang. Yang sudah dijelaskan dalam video tadi yaitu tentang inti pemikiran tokoh filsuf, dan saya bertanya seperti apa inti pemikiran relevansi dalam pendidikan di zaman sekarang, kondisi sekarang. Mungkin ada lagi pada kayak ini. Oke, saya dari kelompok 3. Dari BPT teman-teman tadi ada pernyataan bahwa dalam dunia pendidikan perbedaan cara memperoleh pengetahuan sangat mencermati determinan. Jadi pertanyaan dari saya, kira-kira menurut kelompok apa perbedaan cara memperoleh pengetahuan dalam dunia pendidikan dan bagaimana serta apa pengaruhnya pada metode belajar? Apa perbedaan cara memperoleh pengetahuan dalam dunia pendidikan dan bagaimana serta apa pengaruhnya pada metode belajar? Dan bagaimana serta apa pengaruhnya pada metode belajar? Dan bagaimana serta apa pengaruhnya pada metode belajar? Baik, saya persilakan kepada kelompok 2 untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Langsung saja kepada pertanyaannya. Tolong teman-teman kelompok definisikan apa saja batasan sebuah diagnostika terhadap rasionalisme dan empirisme dalam teori pengetahuan. Tolong teman kelompok
kode fisika terhadap rasionalisme dan empirisme dalam teori pengetahuan. Terhadap teknologi pengetahuan. Terhadap rasionalisme dan empirisme dalam teori pengetahuan. Baik, kita berikan kesempatan lagi untuk kelompok 2. Baik, pertanyaan yang kedua. Kira-kira mengapa rasionalisme menganggap akal dapat lebih dipercaya daripada pengalaman? Akal dapat lebih dipercaya daripada pengalaman. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya memberikan kesempatan kepada kita semua teman-teman kelompok menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tadi, seperti apa inti pemikiran dan relevansi dalam pendidikan pada zaman sekarang? Seperti apa inti pemikiran dan apa relevansi dalam pendidikan dalam zaman sekarang yang begini sekarang? Kakak Satrio, mungkin bisa kita memberikan PPT toko berkaitan dengan itu pertanyaan. Coba membantu PPT. Relevansi rasionalitas Ya, maksudnya kan kakak tadi cuma berkaitan dengan PPT. Maksudnya di bagian PPT mana? Kan dia bilang maksudnya ini kan materi tentang rasional. Bagaimana rasional ini relevansinya dengan perkembangan pendidikan kita di zaman sekarang ini? apakah semua filsuf? Ya, semua filsuf. Baik, kan semua filsuf. Tidak, Satrio bilang jangan Rasional itu empirisme Coba pertanyaan Satrio. Oke, baik. Begini ya, teman-teman. Teman-teman sudah menjelaskan PPT di depan dan ada kalimat yang begini, relevansi dengan perkembangan terkait dengan penjelasan dari filsuf tersebut. Maka dari itu saya mau bertanya sekarang, seperti apa relevansi pada zaman sekarang terkait para filsuf tersebut? Semuanya dari penjelasan teman-teman tadi.
Tanggal udah pertanyaan dari Profesor Trio tadi, mungkin teman-teman kita bisa tambah. Berdasarkan pemikiran dari para siswa tadi dalam pendidikan zaman sekarang itu pada intinya sekarang peserta didik itu harus dibekali dengan keterampilan berpikir kritis, terus harus mampu menganalisis informasi-informasi dari luar, dan dunia pendidikan juga harus mengadaptasi atau menyesuaikan dengan pendidikan yang ada sekarang, dengan sekolah-sekolah yang kebutuhannya harus sesuaikan dengan sekolah. Misalnya di perkampungan itu kebutuhannya sangat tinggi sekali, kita harus sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain. Nasionalismenya juga, tapi saya sekarang mendengarkan penjelasan kebebasan aktivisme. Anda tadi belum menjelaskan. Baik, Mas Satrio, berkaitan dengan empirisme sekarang itu seperti yang kita ketahui bahwa di SD sekarang itu menerapkan metode project based learning, di mana peserta didik turun langsung ke lapangan, mereka mencari pengalaman. Nah, dari pengalaman tersebut mereka bisa membawa ke ruangan kelas untuk menceritakan pengalaman yang mereka dapat. Nah, yang kedua, di ruangan kelas juga sering kita menanyakan kepada peserta didik seperti apakah pengalaman mereka di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Mungkin belum dimengerti, bisa Terima kasih. Mungkin ada teman-teman di luar sana. Ya, dari saya ingin menanggapi tentang pertanyaan pengalaman. Saya tidak melihat kira-kira bagaimana pengalaman bisa membantu seseorang siswa dalam proses pendidikan. Jadi kami daripada bagaimana dia terlibat dalam sebuah situasi. Padahal kenyataan dari segi pengalaman dan bagaimana pengalaman itu membentuk seseorang. Jadi mungkin kami bisa memberikan bagaimana kegiatan dalam proses pembelajaran yang relevansi dengan empirisme terhadap peserta didik. mungkin ada teman-teman belum bisa Baik, terkait dengan sangkaan kasus di sini, bagaimana keterlibatan siswa terkait dengan pengalaman dengan konteks yang aku berpikir maka apa ada ini tadi, yang dimana di sini siswa ketika kita kan di zaman sekarang ini sangat membutuhkan atau sudah menggunakan media sosial. Jadi siswa perlu belajar untuk tidak hanya menerima informasi dari internet saja, melainkan bagaimana dia merenungkan, menilai dan memahami makna yang dilakukan atau yang diberikan atau yang ada dari internet itu. Dan dengan kesadaran refleksi, dengan kesadaran ini proses belajar siswa menjadi lebih dalam kritis terkait dengan materi yang diberikan atau yang diajarkan oleh guru.
menggunakan media digital ini? Tadi sepertinya kita sudah menjawab bagian nasionalisme di mana anak-anak bisa menguasai pengalaman itu. Dan saya melihat jawaban dari kami juga lebih mengarah kepada bagaimana dia mengolah sesuatu dengan menganalisis dan itu saya melihat kaitannya dengan nasionalisme tapi bukan pada experience, pada industri pengalamannya yang dialami bisnis sendiri. Dan tadi kamu bilang begini di bagian rasionalisme konsep-konsep materi-materi ataupun hal-hal yang tidak sesuai dalam ideologi bisa dianalisis dan itu kan mengasah dia punya kemampuan dalam berpikir kritis. Jadi di sini secara empirisme pengalaman langsung apa kira-kira yang bisa atau bisa dibilang apa skill yang bisa diterima dari pengalaman langsung. Baik, terima kasih atas sarannya Pak Dokter. Saya pengalaman yang dapat oleh kita tadi misalnya di masyarakat itu saling menghargai dan menghormati orang tua atau antar sesama. Yang kedua itu bisa memiliki sikap jujur dan moral. Nah, ketika Bapak berdunia pendidikan nanti, misalnya di sekolah itu ada mata pelajaran PPKN. Nah, di situ mereka mengimplementasikan dan mengaitkan pengalaman mereka dengan materi PPKN. Gimana? Mungkin dari teman-teman menjawab pertanyaan yang kedua. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Panglima dengan pertanyaan bila mengapa nasionalisme dianggap akal dapat lebih dipercaya daripada pengalaman. Oke, baik, dalam nasionalisme dianggap akan lebih bisa dipercaya daripada pengalaman karena ada beberapa hal. Yang pertama itu pengalaman. Yang pertama pengalaman. Nah, pengalaman bisa saja menipu. Contohnya, kadang indera mata kita bisa menipu. Bisa salah satu tangkap atau menipu kita. Contohnya itu sendok. Nah, di dalam gelas kita taruh air. Nah, di dalam air gelas tersebut kita taruh sendok. Tapi yang kita lihat sendok tersebut itu bengkok, sedangkan sendok aslinya lurus. Nah, itu untuk pengalamannya. Sedangkan untuk akalnya, akal itu bisa menghasilkan kepastian. Contohnya itu 1 tambah 1 berarti hasilnya 2. Itu sudah pasti hasilnya 2. Mungkin ada tambahan dari
tambahan dari saya terkait dengan pertanyaan dari Rila, yang dimana rasionalisme itu menganggap akal lebih bisa percaya daripada pengalaman seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang dimana pengalaman itu bisa kita tipu begitu, terus bisa berubah dan menyesatkan. Dengan akal kita bisa menyimpulkan sesuatu itu secara logis, tidak bergantung pada apa yang kita lihat atau apa yang kita rasakan, yang kadang itu bisa salah. Bagaimana Kalila, apakah jawaban puas atau masih ada sanggahan atau pertanyaan lanjutan? Baik, terima kasih. Baik, masih ada lanjutan tambahan dari kami. Tadi teman-teman sudah menjelaskan konsep rasionalisme dengan empirisme, akal yang lebih percaya dari pengalaman. Dan menurut teman-teman tadi, pengalaman itu bisa terjadi atau bisa tidak terjadi. Sekarang kami mau bertanya, karena sesuai dengan yang kita ketahui dan sebagai akal juga bisa. Maksudnya kita juga bisa menipu orang dan itu punya akal. Gitu. Yang menjadi pertanyaan kami di sini, kenapa teman-teman itu lebih ke akal daripada pengalaman? Sementara pengalaman itu kan lebih konteksnya itu nyata. Atau fakta. Sedikit ada jawaban dari teman-teman. Baik, sedikit saya tambahan dari saya tadi berkaitan dengan bukan lebih ke akal daripada pengalaman. Di sini akal lebih utama karena akal berpikir logis. Nah, contohnya itu akal dapat berpikir logis dan sistematis sehingga dapat membuat kesimpulan yang lebih akurat dan konsisten. Yang kedua itu akal dapat menganalisis dan mengevaluasi. Akal dapat menganalisis dan mengevaluasi informasi yang diperoleh dari pengalaman sehingga dapat memisahkan antara informasi yang benar dan yang salah. Oke, tambahan dari saya terkait dengan sanggahan dari kelompok, yang dimana akal juga bisa membantu orang kenapa kami lebih ke akal dibandingkan pengalaman. Nah, benar, akal juga itu bisa menipu kalau kita salah berpikir. Jadi, akan tetapi banyak orang lebih memilih akal daripada pengalaman. Alasannya begini, yang pertama itu pengalaman itu terbatas, yang dimana apa yang kita alami hanya sebagian kecil saja dari dunia. Lalu orang berbeda bisa punya pengalaman berbeda, jadi kebenarannya tidak selalu sama. Yang kedua itu pengalaman sering keliru. Contoh konkretnya, salah dengar, salah ingat, kita merasa benar karena dilihat oleh mata kita sendiri. Itu konteks dimana kita kita merasa benar karena kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri itu kejadiannya. Contohnya kejadian tabrak, kita menceritakan dengan orang lain sesuai dengan apa yang kita lihat, kejadian seperti apa. Lalu yang ketiga, akal bisa diperiksa ulang. Walaupun akal bisa salah, kita bisa mengkoreksi logikanya, mencari alasan, bukti, dan membandingkan dengan pengetahuan lain, jadi lebih mudah untuk diperbaiki. Lalu yang berikut, akal membuat kita memahami hal yang belum dialami. Misalnya, kita belum pernah keluar negeri atau keluar angkasa. Tetapi lewat akal dan logika, kita bisa paham cara kerja planet bagaimana. Kita bisa berpikir dengan akal saja tanpa kita pergi di tempat itu atau tanpa kita mencari pengalaman yang sama. Nah, akal ini bisa membuat bayangan kita seolah-olah kita sudah pernah ke situ. Kalau pengalaman itu kita pergi ke lokasi atau pergi ke tempat kejadiannya sesuatu. Bagaimana terkait ini? Mungkin ada sanggahan dari kelompok. Baik, terima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sedikit menangkap apa yang disampaikan oleh teman pemateri tadi, di mana tadi dia menganalisis tentang sesuatu ya melalui pemikiran, tetapi tanpa melihat tanpa melihat secara langsung dia berpikir secara logika bahwa dia menyimpulkan bahwa
ininya model begini melalui dia punya pemikiran. Jadi saya izin ada sedikit pertanyaan untuk teman kelompok. Kira-kira menurut teman kelompok, bagaimana akal dapat berfungsi tanpa adanya data atau informasi diperoleh melalui pengalaman? Apakah akal tanpa pengalaman tidak menjadi kosong dan tidak produktif? Terus yang kedua, bisakah akal benar-benar memahami konsep abstrak seperti keadilan cinta atau keindahan tanpa adanya pengalaman konkret yang mendasari pemahaman tersebut? Berkait kebiasaan dari Kak Jerin, justru di sini kami menjelaskan lebih ke yang dimana akal itu karena lebih bisa diuji, diperbaiki dan seolah-olah itu memahami sesuatu yang belum kita alami. Paham? Memahami sesuatu yang belum kita alami. Kalau pengalaman itu ya, sedangkan pengalaman itu sering salah, terbatas dan tidak selalu contohnya kita pergi mengamati lokasi. Kita satu kelas pergi mengamati lokasi tersebut, lalu pandangan setiap orang kan berbeda. Kita mencari pengalamannya atau contohnya dari suatu lokasi. Nah, setelah diuji, setiap pemikiran kita itu kan pasti berbeda. Pandangan saya terkait dengan lokasi itu begini-begini, pandangan Emma contohnya begini-begini. Sementara lokasi yang kita pergi cek itu sama. Contohnya seperti Indonesia kemarin yang disuruh begini. Coba teman-teman pergi keluar, lihat bagaimana apa saja yang kalian lihat di luar. Waktu itu kita sama-sama tahu ada 3 orang yang pergi keluar. Yang mereka lihat itu, yang disuruh itu sama tujuannya, tapi yang mereka dapatkan berbeda. Itu contoh pengalaman yang dilihat dari seseorang itu pasti berbeda-beda. Nah, akal yang dimaksud dari kami di sini, bagaimana kita dipakai untuk memahami sesuatu yang belum kita alami, yang belum terjadi di dalam hidup kita. Contohnya seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bagaimana kita untuk mengetahui bagaimana di luar angkasa, kita bisa pakai akal saja. Oh begitu, tidak harus pergi ini contoh pengalaman, tidak harus pergi cek lokasi atau pergi langsung. Saudara dari kami terkait dengan penjelasan dari Kak Dewi tentang di luar angkasa kita harus tapi kan itu melibatkan empiris tapi orang lain. Oke, sebelum sebagian besar sudah disampaikan Kak Dewi, bahwa dari apa yang kita sampaikan tadi, saya rasa bahwa pertanyaan yang disampaikan ini belum terjawab. Karena begini, kita tidak bisa mengetahui, misalnya contoh tadi yang seperti disampaikan tadi, bahwa kita tidak pergi ke luar planet, tetapi kita sudah tahu bagaimana keadaan di luar planet melalui akal pikiran kita. Nah, dari saya, bagaimana kita dapat mengukur, dapat mengetahui? Tentunya ada sumber dari apa yang kita sampaikan itu. Baik. Salah satu dari pengalaman. Baik, terima kasih atas tanggapan. Mungkin ada jawaban dari teman-teman. Baik, dari saya, kata Jerry tadi bilang Iya, di luar angkasa. kenapa akal itu penting? Karena misalnya di dalam konteks di dalam ruangan kelas kita sebagai guru harus kreatif. Contohnya kita suruh peserta didik untuk membayangkan dan menggunakan media. Dan menggunakan media, kita bilang adik-adik, coba adik-adik saja merasakan kita sudah di luar angkasa. Kita bisa begitu. Misalnya, kita memberikan media kepada peserta didik, lalu kita memberi arahan kepada peserta didik untuk merasakan ini. Adik-adik seperti yang di media itu ada gambar di luar angkasa. Coba kita rasakan di situ. Nanti peserta didik menggunakan akal untuk berpikir. Oh, berarti di luar angkasa itu seperti ini. Karena melalui gambar tadi. Karena itu tadi melalui kreatifnya kita. Karena kreatif itu berasal dari akalnya kita. Begitu Kakak Jerry. Nah, mungkin Kakak Jerry bertanya,
kan pengalaman itu lebih ini. Itu tadi kita kan tempat pakai empirisme dan rasionalisme sangat ini, sangat berbeda. Misalnya rasionalismenya sudah ini apa namanya? Misalnya empirismenya sudah memenuhi, tetapi karena kita kendalanya di pengalaman atau perlengkapannya tadi katanya, makanya kita sebagai guru itu atau misalnya kita ini ketika kita belajar itu pakai media, itu gunanya media. Kita bisa merasakan kepada peserta didik itu yang saya sudah jelaskan, mengarahkan kepada peserta didik. Arahan dari guru seperti yang sudah disampaikan tadi, teman-teman mengatakan bagaimana perkembangan atas angkasa pengalaman. Nah, di sini kami kelompok. Iya, contoh konkret itu gambarannya. Begini, saya mau terangkan statementnya apa dulu. Apa? Jadi karena memang tadi dari beberapa teman menyampaikan bahwa pengalaman itu, bahwa salah satunya itu mungkin apa namanya ya, ke hal yang apa bohong, maksudnya Kak, bisa menipu begitu. Tetapi menurut saya itu pengalaman juga ada juga kaitan dengan apa namanya rasionalisme pemikiran seseorang. Nah, menurut saya itu pengalaman itu menjadi suatu sumber utama, begitu, sumber utama untuk membantu seseorang itu menyimpulkan atau memikirkan apa yang ingin mereka sampaikan, begitu. Itu sebagai data mereka, kekuatan mereka, begitu. Saya rasa misalnya akal tanpa pengalaman itu suatu hal yang bohong atau suatu hal yang tidak berguna kita lakukan. Akal tanpa pengalaman, begitu. Itu dari saya. Baik, tambahan dari saya terkait jawaban dari Kak Ira dari mana kita sebagai guru bisa menggunakan media. Pertama kan kita tidak tahu bagaimana itu di luar angkasa atau di planet itu, semua tidak tahu. Supaya kita mengetahui bahwa di planet itu begini-begini, kita harus turun tangan atau ada orang-orang yang sebelumnya. Berarti melalui pengalaman dia tahu bahwa oh di planet susunya begini-begini. Makanya dia menciptakan media sehingga nantinya diteruskan atau kita yang tidak sempat untuk pergi ke planet bisa menggunakan media tersebut. Jadi menurut saya, apakah jika memang rasionalisme ini lebih ke akal, kira-kira apa yang lebih memperkuat bahwa rasionalisme ini lebih ke akal daripada pengalaman? Oke, dari sana Sarila. Sebenarnya kita tidak selalu harus mengalami sesuatu itu secara langsung untuk tahu keberadaannya sesuatu informasi. Di mana di sini ilmu pengetahuan mengajarkan kita itu ada informasi yang langsung dan ada juga informasi yang tidak langsung. Tapi kita tahu keberadaan atau kebenarannya itu secara langsung bagaimana. Nah, di sini dalam ilmu pengetahuan itu ada yang disebut sebagai pengalaman tidak langsung, yaitu pengalaman yang datang dari alat atau satelit, contohnya melihat di angkasa tadi. Kita bisa melihat itu dari alat penelitian dan kan yang disangka tadi bagaimana kita mau tahu kebenarannya, walaupun kita tidak pergi langsung di tempat itu atau pengalaman langsung yang kita dapat. Maksudnya tadi begini. Tadi kan teman-teman menjelaskan bahwa rasionalisme ini lebih ke akal daripada pengalaman. Jadi pertanyaan kami tadi, karena Kakak Ira menjelaskan bahwa kita sebagai guru bisa menggunakan media supaya murid kita mengetahui bagaimana bentuk atau contoh di planet. Tetapi kita kan tidak tahu bagaimana itu planet. Kita taunya misalnya membaca buku atau hasil penelitian seseorang atau juga dari video. Nah, hasil video atau tulisan-tulisan ini kan hasil dari penelitian seseorang. Dan penelitian ini terjadi karena adanya pengalaman langsung dari seorang peneliti. Jadi kira-kira apa yang meyakini bahwa rasionalisme ini lebih ke akal daripada pengalaman? Oke, akal itu dipakai untuk memeriksa apakah pengalaman itu benar atau tidak. Lalu, jika akal dan pengalaman kita sama, maka kita memang butuh juga pengalaman di sini. Dan tapi tidak semua hal itu kita harus alami.
Begitu. Salah pertanyaannya. Bagaimana rasionalisme itu apa? Posisi rasionalisme memang akal ya. Definisi dia itu pengalaman. Baik. Terima kasih. Mungkin ada lagi dari teman-teman menjawab. Ketika saya menjawab pertanyaan dari berkaitan dari Kakarilan tadi bahwa ketika bagaimana kita tahu bahwa Tidak akan klarifikasi dulu pertanyaannya. Saya yang punya rasionalisme saya. Bagaimana rasionalisme akal bukan pengalaman? Itu beda. Rasionalisme akal, empirisme pengalaman. Mungkin dari saya klarifikasi tidak akan masuk pertanyaannya dia. Sebelum kamu jawab, karena nanti kita tidak akan sampai kepada jawabannya. di kepada Kakarilan untuk klarifikasi berkaitan dengan pertanyaan tadi. Baik, saya ulangi lagi, saya kasih saja. Kira-kira kenapa rasionalisme ini lebih ke akal daripada pengalaman? Karena empirisme kan, tetapi kan Begini, mungkin saya tangkap begini sejak pertanyaan dari Kakarilan. Kenapa ketika rasionalisme daripada empirisme? Karena begini Sebenarnya sebenarnya. kenapa? Karena tadi punya jawaban tadi lebih ke pengalaman itu tidak ini. Apa akal itu pengalaman itu tidak harus tidak enggak. Pertanyaannya dia jadi bagaimana harus kami Oh, betul. pengalaman tidak harus ada pengalaman. kenapa lebih rasionalisme daripada empirisme daripada pengalaman? Rasionalisme itu yang paling banyak. Kenapa rasionalisme itu akal bukan itu pengalaman? Tidak, kakak. Kamu melihat bahwa rasionalisme itu sesuatu yang berkaitan dengan akal. Tidak, maaf teman. Sebelumnya tadi pertanyaannya itu mungkin lebih ke bagaimana teman-teman kelompok mempertahankan bahwa rasionalisme itu sebagai kebenaran fundamental. Begitu pertanyaan awalnya tadi. Iya, Kebenaran memang fundamental. yang mereka pertanyakan yang pertama, tapi sekarang ini yang mereka sedang diskusikan sekarang ini pertanyaan lanjutan dari Kakarilan yang menurut saya itu salah pertanyaannya. Lalu mereka tadi stick dengan pertanyaan yang pertama, apa itu menjadi kenapa rasionalisme lebih utama, lebih penting daripada empirisme? Mungkin itu bisa kalian jawab, tapi pertanyaan yang sekarang ini saya rasa salah. Iya benar. Benar yang tadi saya sampaikan. Cuman kan tadi mengklaim bahwa karena memang ada jawaban dari salah satu teman mengatakan bahwa pengalaman itu sesuatu hal yang itu menurut saya ya suatu kejanggalan yang menurut saya dari jawaban mereka. Maksudnya pengalamannya itu apa namanya? Suatu hal yang menimbulkan kebohongan. Iya pengalaman dari salah satu jawaban teman. Sementara menurut saya itu menurut pribadi saya, pemikiran saya, rasionalisme tanpa empirisme itu pemikiran tanpa pengalaman itu sesuatu hal yang apa namanya ya mustahil menurut saya. Karena begini, saya ambil contoh konkret. Contohnya, saya baru kenal dengan Kaira. Nah, bagaimana saya bisa tahu latar belakangnya Kaira ini tanpa melalui pengalaman saya bersama dengan begitu. Pastikan sebelum kau pulang. Iya kami pengalaman. Begini, begini dari yang mereka jelaskan ini, mereka itu membawakan teori filsuf masing-masing. Kenapa filsuf ini menekankan empirisme? Kenapa filsuf ini menekankan rasionalisme itu? Tetapi dari dulu kita tidak menentukan diri kami rasionalisme. Sehingga ketika kalian memberikan pertanyaan, kenapa kalian itu dengar? Saya kamu tidak mengerti apa yang saya bilang. Kenapa kamu bilang bahwa rasionalisme ini bukan empirisme? Kamu seharusnya jawab berdasarkan tafsir filsuf. Karena tadi kan kamu membawa teori ini berdasarkan filsuf yang berpegang pada rasionalisme dan filsuf yang berpegang pada empirisme. Para Keiko silakan. Tadi teman-teman kelompok sudah
sepakat bahwa teman-teman lebih dominasi ke rasional daripada empiris. Boleh kita? Kalian lebih pilih rasional daripada pengalaman daripada empiris. Bukan lebih dipilih. Bukan. Itu kan menurut Karena di Kalian dalam benar seperti itu kan memang. Jawab apa? Oh ya, kamu Selama diskusi tadi kalian bilang seperti itu. Betul dong? ya, kamu lagi memilih rasionalisme. Ya. Jadi kok apa ini? Ya. Teman-teman kelompok apa? Iya, iya. Rasionalisme. Belum selesai ini, saya ingat sekalian. Ya, lanjut. Ya, lanjutan. Bagaimana dengan apa? Teman-teman tadi sudah singgung tentang tabula rasa. Manusia itu lahir dalam keadaan kosong seperti kita sebut itu. Ya. Dan saya rasa bayang baru lahir itu butuh waktu yang cukup lama untuk menggunakan dia punya akal budinya, dia punya akalnya. Terus saya rasa setelah dia lahir itu dia lebih didahulukan dihadapkan dengan apa? Dengan pengalaman-pengalaman. Saya ambil contoh. Dia ini belum tahu apa tuh, dia belum tahu ini api, bagaimana apa rasa apinya. Akhirnya dia pegang api, ini contoh tuh. Dia panas. Itu kan melibatkan pengalaman, dia tahu ini panas. Makanya lewat pengalaman itu tadi. Ya, bagaimana dengan itu? Baik. Mungkin ada jawaban dari Pak. Dari saya, misalnya, apa tuh itu berasal dari secara pengalaman. Mengapa lebih pentingkan kepada kami lebih mementingkan kepada rasionalisme daripada empirisme. Nah, pengalaman kan didangkal. Sedangkan akal budi itu lebih abal daripada pengalaman. Misalnya, pengalaman itu tidak berasal dari lahir, berasal pas kita lahir, tidak. Ketika kita menunjukkan pengalaman, kita butuh waktu lama. Sedangkan kalau pakai akal budi atau akal, kita melalui abstrak saja, kita berpikir sudah, melalui berpikir abstrak. Dibandingkan dengan pengalaman. Ketika kita memakai pengalaman, ketika kita keluar angkasa, berarti butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan hal yang tinggi. Oke, dari saya ada pertanyaan. Ya, dari kelompok kedua. Coba teman-teman kaitkan dengan apa yang saya ceritakan tadi. Yang telah saya kalian jelaskan. Dan kan rasional itu kan mengatakan bahwa akal sehat, akal sebagai sumber pengetahuan sejati. Bagaimana dengan itu? Dengan bayi yang belum bisa berpikir tapi dengan pengalamannya dia tahu bahwa api ini panas, air ini dingin. Dan tambah satu lagi, kalau misalkan begini, matematika misalnya 2 tambah 2, 4, dari mana dia mengetahui hal tersebut? Begitu. Karena pakai apa? Tiga. Harus Oke, saya jawab pernyataan dari kakak itu yang dimana kalau dikaitkan dengan tabula rasa itu. Nah, menurut Solo, ada makhluk seperti yang dijelaskan oleh Pak kertas kosong, kertas kosong yang dimana dia tidak tahu apa itu panas, dingin, bahaya atau aman. Semua pengetahuan dasar dari pengalaman. Contohnya seperti yang sudah dijelaskan tadi saat memegang api. Nah, seorang anak abangnya tidak tahu bahwa api itu panas atau berbahaya. Nah, di sini begitu ia mendekatkan tangan ke api dan disitulah dia merasa panas serta sakit. Nah, disitulah dia merasa panas serta dia merasakan sakit. Berarti kalau pengalaman itu kembali akal. Lalu pengalaman itu meninggalkan bekas dalam pikirannya, Dan situ ia belajar bahwa api itu panas dan tidak boleh disentuh lagi dan jangan disentuh. Bagaimana dengan pendapat teman-teman? Pendapat teman-teman Kalian tadi bilang pada bahwa rasionalisme, bukan empirisme. Akal. Bukan pengalaman. Dia akhirnya tidak mendekatkan diri lagi kepada akal. Karena dia berdasarkan pengalaman saya sudah tahu. Begini, ini tadi kan
yang kami jaga ini abang sebelum dia belum tahu pengalamannya. Ini kan pertama kali, contoh pertama kali. Setelah dia sudah mengalami ini, berarti ketika kejadian yang kedua dia tidak mau mengulangi lagi karena dia sudah mengalami. Oke, Jangan, maksudnya itu kan sangkaan baru tadi. Maksudnya tidak ini dari pertanyaan pertama pertanyaan sudah kami jelaskan. pertanyaan ini sudah berbeda seperti kok. Tidak, karena kita akan meeting di sini sebentar. Kita tunggu bahas apa yang akan menghasilkan solusi atau memecahkan sebuah masalah. Coba kita coba kita selesai, jelas. Baik, ya, lanjut ke pertanyaan ketiga. Jangan salah, itu salah kami. Oke, baik. Begini, sebelum pertanyaan ini. Halo, Cara pertama sudah ditutup. Mari kita sisir. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Juru kamera korek kami kah? Mau kayak coba. Sudah, ini mau lanjut atau mau bahas lagi yang Bukan. Ini bukan hasil karena hasil. Saya sedang sedih. Corok Baik, pada baik, kepada Vindi, kita silakan jawab dari kelompok dua. Tiga, ada kelompok tiga. Ya. dari resmi bertanya apa perbedaan cara memperoleh pengetahuan dan ilmu pendidikan dan bagaimana serta apa pengaruhnya dalam metode belajar. Dalam dunia pendidikan terdapat perbedaan cara memperoleh pengetahuan yang signifikan, yaitu antara pembelajaran berbasis pengalaman dan pembelajaran berbasis teori. Pembelajaran berbasis pengalaman menekankan pada pengalaman langsung dan observasi, sedangkan pembelajaran berbasis teori lebih fokus pada penggunaan konsep dan teori. Perbedaan ini mempengaruhi metode belajar, di mana pembelajaran berbasis pengalaman mendorong siswa untuk aktif dan eksploratif, sedangkan pembelajaran berbasis teori lebih menekankan pada penguasaan materi melalui membaca, mendengarkan, dan menghafal. Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan, dan kombinasi keduanya dapat menjadi metode belajar yang efektif untuk memperoleh pengetahuan yang komprehensif. Bagaimana Kak Yasmi? Teman-teman bisa berikan informasi terkait dengan penjelasan dari kita sini, jadi antara pengalaman dan teori sehingga dia bisa mempengaruhi metode belajar. Baik, mungkin contoh konkretnya itu misalnya kan teori itu tidak di lapangan, kita hanya bisa menerima materi saja, tidak mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan dari semua materi-materi yang sudah. Nah, berkaitan pengalaman, misalnya berkaitan materi IPA, yang dimana zat padat, zat gas, dan air. Misalnya peserta didik bisa langsung ke ada melakukan demonstrasi bisa mereka melihat langsung atau nanti ketika air mendidih itu berarti
mengeluarkan zat pengungkapan atau zat ini. Zat gas, mengeluarkan pengungkapan atau zat gas dari aluminium tersebut. Oke, sebenarnya saya sedikit. Mungkin yang kita jelaskan tadi, jika materi itu medianya itu ada di sekitar siswa, ya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kalau materinya itu tidak ada di sekitar material siswa? Bagaimana dengan itu? Baik, mungkin di Manggarai hanya beberapa sekolah saja yang tidak memiliki teknologi. Nah, kalau teman-teman tahu, misalnya kan ada aku itu punya laptop kan, punya HP, kita bisa menonton video di YouTube untuk menontonkan kepada peserta didik, sehingga mereka tahu bahwa dari materi ini cara ini contoh demonstrasi atau eksperimen. Misalnya kalau berdasarkan pengumuman air itu dari Bapak Yasmi, kalau di PKS mesti kan ada apa bingung dan waktu jasa bisa berdemonstrasi langsung. Itu mana? Apa lagi? Kat ini. Soalnya definisikan apa saja batasan semua yang terhadap rasionalisme dan empirisme dari teori seorang tua. Bagaimana dengan ini? Pertanyaannya, definisikan apa saja batasan semua terhadap rasionalisme dan empirisme dalam teori pengetahuan. Dalam teori pengetahuan rasionalisme dan empirisme terdapat dua aliran filosofis yang berbeda dalam memahami sumber pengetahuan. Yang pertama, rasionalisme. Pengetahuan berasal dari akal dan rasio, yang pengetahuan dapat diperoleh melalui diskusi logis dan analisis konsep, contohnya matematika. Sedangkan empirisme, pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman dan observasi. Yang kedua, pengetahuan dapat diperoleh melalui diskusi dan generalisasi, yang contohnya pengetahuan alam. Batasan dari rasionalisme, yang pertama terlalu mengandalkan akal dan rasio, sehingga mengabaikan pengalaman dan observasi. Yang berikut tidak dapat menjelaskan bagaimana pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman. Yang berikut terlalu abstrak dan tidak dapat diuji secara empiris. Sedangkan batasan empirisme terlalu mengandalkan pengalaman dan observasi, sehingga mengabaikan peran akal dan rasio. Yang berikut tidak dapat menjelaskan bagaimana pengetahuan dapat diperoleh tanpa pengalaman dan terlalu fokus pada data empiris dan mengabaikan teori dan konsep. Gimana ini? Bisa. Gimana jawabannya? Bisa diterima atau bagaimana? Bisa.